Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita berada di Jumantono. Nah, kita sekarang bersama dengan Pak Suparno, SPD MH. Ini ilmunya rotok jomplang ini. Tapi dia punya toko komputer. Ya. Nah, itu gimana ceritanya? S1-nya beda, S2-nya beda, bisnisnya beda. Iya. Jadi lurah. Memang beda-beda. Jadi kalau masalah komputer itu passion, hobi sejak zaman kuliah. Hobi sejak zaman kuliah, terus autodidak belajar, otodidak, kemudian ya masuk ke dunia usaha. Pak, ini kan Jumantono sebelumnya biasa-biasa saja, tapi sejak kepemimpinan Pak Lurah ini ada perubahan. Apa yang telah dilakukan? Koyo nguduh ya. Sebenarnya standar, kita hanya melakukan apa yang kita rencanakan. Jadi sesuai dengan visi misi yang kita implementasikan dalam RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Yang buat Pak Lurah juga. Iya, artinya. Kemudian kita implementasikan, kita laksanakan dari semua visi misi itu tadi. Karena itu adalah bagian dari janji kampanye. Janji kampanye. Pakai kampanye bareng. Oh iya. Pejabat politik. Ya. Pejabat politik ya pasti ada kampanyenya. Gitu. Dan kita implementasikan, kita wujudkan dari apa yang kita janjikan, itu saja. Nah, pada saat membuat programnya yang tertuang di RPJMD itu, dulu ngobrol-ngobrolnya sama siapa? Ingat nggak? Kalau saya pada prinsipnya karena itu bagian dari cita-cita saya, ya sebagian besar memang dari apa yang saya pikirkan. Kemudian kita juga melihat kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kulturnya, potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya lah kita wujudkan dalam bentuk RPJMD itu. Sudah menjabat berapa lama? Dari 2019 ya? 2019, kita kurang lebih 4,5 tahun lebih dikit. 4,5 tahun. Ya. Apa yang sudah terrealisasi dari RPJMD itu? Banyak sih dari RPJMDes itu, tapi 90% sudah terlaksanakan sampai sekarang, dan kita targetkan dalam jangka waktu dekat ini kita sudah 100%. Nanti sisa waktu masa jabatannya itu bonus. Santai-santai. Ya, bukan santai-santai, tidak bisa bersantai. Kita sprint, jadi kerja banter terus gitu loh, nggak boleh santai. Gitu. Nah, kita sekarang ini ada di sini di BUMDes ya ini ya. Ya, ini namanya apa? Ini adalah Telaga Kusuma, destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDes Karya Usaha Bersama. Kalau BUMDes itu berarti Pak Lurah masuk di dalamnya nggak? Saya secara ex officio melekat pada jabatan itu sebagai penasihat. Untuk operasionalnya? Operasionalnya ada direkturnya, ada struktur organisasinya di sana. Dari semenjak dibangun sampai sekarang, bagaimana progresnya? Alhamdulillah secara progres kita bagus, bagus ya. Jadi kita ada perkembangan, kita juga ada pengembangan. Cuman dalam sekali lagi saya sampaikan, kalau kita berbicara tentang desa wisata, itu kita tidak bisa santai. Jadi semua harus terus berkembang, terus berinovasi. Jadi desa wisata itu bukan desa yang punya tempat wisata. Desa wisata adalah desa di mana ketika orang masuk ke desa itu sudah otomatis berwisata. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan bahwasanya bisnis pariwisata, tourism is a business. Wisata itu adalah bisnis. Ya, yang menjanjikan sepanjang masa, mungkin unlimited. Karena orang. Tapi unlimited bersyarat loh di sini. Unlimited bersyarat. Kenapa? Ketika kita hanya sebuah destinasi, saja, berarti kita akan hanya mainnya kapital. Kapital. Kita wisata alam buatan. Ketika mungkin kita modal besar 5, 6, 7 miliar, tapi ketika nanti di desa sebelah atau di dekatnya kita itu membangun dengan kapital yang lebih besar, dengan modal yang lebih besar, kita akan jadi korban. Maka kita harus berinovasi, di mana inovasi ini tidak boleh bisa diduplikasi. Bagaimana itu caranya? Kalau menurut saya adalah melibatkan peran serta masyarakat, pertama, kedua budaya, dan lingkungan hidup. Ini nanti tidak bisa diduplikasi. Dan masyarakat yang warga sini dilibatkannya dalam bentuk gimana? Banyak. Jadi yang paling utama jelas serapan tenaga kerja.
Wah, pertama itu masalah negara, bukan Ya. hanya masalah desa. Ya, betul. Ya, Dan itu sudah mengatasi masalah ya? ya. Hmm. Kedua, itu masalah budaya. Budaya. Jadi budaya masyarakat, membentuk masyarakat wisata dalam konteks apapun, lingkungan hidup, mungkin budaya-budaya lama dalam arti melestarikan budaya, gamelan, karawitan, wayang dan lain sebagainya, kerajinan-kerajinan dan lain sebagainya, dan juga pola hidup bersih, pola hidup mencintai alam, menjaga lingkungan hidup, mengolah sampah dan lain sebagainya. Sampah. Ya. Jadi kita kaitannya dengan tempat sampah, kita ada namanya TPS 3R, tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle, yang mana itu kita jadikan juga tempat wisata, edukasi. Sampah jadi tempat wisatanya aneh. Ya. Cerita tuh Pak, yang sampah jadi tempat wisata. Jadi begini, kalau berbicara tentang itu sebenarnya berbicara tentang ekonomi sirkular namanya, circular economic. Jadi bagaimana masalah yang ada di desa terselesaikan di desa, mengatasi masalah ekonomi sekaligus mengatasi masalah ekologi. Eko kuwi aku kabeh kuwi kan Bambang Eko. Oh, gitu. Jadi itu, jadi sirkular ekonomi, jadi kompleks. Jadi bagaimana sampah adalah salah satu masalah di desa. Bukan hanya desa sebenarnya. Ya, tapi kita berbicara tentang konteks desa saja. Masalah yang cukup kompleks. Maka dari itu, ketika kita tidak mempunyai sebuah sistem atau sebuah teknik pengolahan sampah yang benar, maka itu akan membesar seiring dengan berjalannya waktu. Maka dengan ini kita jadikan itu, dan wisata ini ada sebagai substitusi untuk sebagai penambah income, sehingga wisata itu sampah itu biasanya kalau kita mengolah sampah itu selalu defisit, ya, minus, karena orang gunanya biasanya ya, biasanya seperti itu. Akhirnya sampahnya cuma ditimbun, dibakar dan lain sebagainya. Dan ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Dan ketika terjadi masalah ekonomi dalam pengelolaan sampah, biaya produksi, biaya pengolahan dan hasil yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini nanti tidak sesuai, maka selalu akan memunculkan yang namanya subsidi dan terus menerus. Maka ketika muncul subsidi, maka sirkular ekonomi sirkularnya ini tidak bahasanya itu tidak closing the loop, menutup lingkarannya tidak bisa. Maka wisata ini sebagai substitusi untuk closing the loop ini tadi. Menutup lingkaran sirkular ekonomi ini tadi gitu. Pak, yang datang ke sini udah dari mana saja? Banyak, kita kalau dari luar daerah itu dari Pati, dari Rembang, dari Madiun, dari Jogja, itu kita sudah banyak yang dari sini yang datang ke Telaga Kusuma Desa Wisata Tugurejo. Apa yang mereka cari di sini? Yang jelas kalau berbicara tentang target market ya, wisata itu ada 4, lokal, regional, nasional, dan internasional. Kalau kita berbicara tentang regional, maka yang dicari adalah kuncinya adalah beda, yang dimana di wilayahnya tidak ada. Nah, ini di bedo nyata. Gitu. Begitu. Jadi konteksnya kita harus beda. Jadi kalau hanya sama, pasti ke tempat lain. Atau ke wilayahnya dia yang dekat. Maka kita ngapain jauh-jauh? Kalau cuma mau renang, ngapain ke Tugurejo? Di Pati juga ada, di Madiun juga ada, di Jepara juga ada, di Jogja ada lebih bagus. Makanya kita harus beda, punya tema yang berbeda. Nah, kalau desa wisata semuanya kita buat berbeda dalam konteks keramahannya, sambutannya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma hanya destinasi wisatanya saja. Ini ilmunya didapat dari mana? Yang jelas manusia itu terus belajar. Ya, membaca, internet juga banyak. Selama kita mau membaca, selama kita mau mendengar, selama kita terus mencari sumber-sumber ilmu, tidak menutup diri pada pengetahuan baru, maka ilmu akan selalu datang. Sekolah S1 S2 ada manfaatnya? Pasti. Tetap ya? Pasti. Karena sekolah itu tidak mencari ilmu. Nah, ini bener ini. Sekolah itu mengubah pola pikir, mendapatkan koneksi baru. Betul. Nah, kalau cuma ilmu, kita bisa otodidak, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari internet. Tapi pola pikir, inilah yang pentingnya sekolah adalah di pola pikir. Saya juga mantan guru, 6,5 tahun jadi guru gitu ya. Tapi nanti nggak mau jadi guru lagi? Guru tidak harus di sekolah. Guru tidak harus di sekolah. Jadi kita bisa menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Seperti itu. Pak, menurut Bapak, apa manfaatnya internet dan media sosial untuk
kehidupannya desa sini? Yang paling utama itu Promosi, branding, membranding desa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan wawasan kepada masyarakat, karena internet itu sebenarnya sumber ilmu yang unlimited, tak terbatas. Kalau guru itu terbatas, bisanya matematika saja, atau mungkin keterampilan saja, atau kesenian saja, atau fisika saja. Tapi kalau internet tak terbatas, unlimited. Jadi luas kalau berbicara tentang dunia IT, khususnya di media sosial atau internet. Ada berapa warga yang dilibatkan di sini? Kalau tenaga kerja kita ada 76. 76. Impact langsung, imbas langsungnya 76 orang sebagai karyawan. Tapi kan kita juga ada imbas tidak langsung, pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan. Kemudian masyarakat yang mungkin jasa-jasa transportasi dan lain sebagainya. Belum lagi UMKM yang produknya kita jual di sini. Kemudian juga bahan-bahan baku pokok untuk restonya dari sumber-sumber sayuran yang ada di wilayah. Jadi sebenarnya besar sebenarnya. Imbasnya mungkin kelihatan tidak langsung ya. Yang langsung itu ada 76 karyawan. Apakah kemudian dari pembangunan ini dampaknya kelihatan? Pasti. Kalau itu memang tujuan utamanya kan. Tujuan utamanya kan dampaknya itu langsung kepada masyarakat. Jadi yang sudah kelihatan saja pasti kelihatan kan. Ketika kita berbicara tempat wisata itu kan ada 7 sabta pesona. Salah satunya adalah kebersihan. Dan kebersihan itu setengah dari iman. Ya begitu. Pak, apa saja sih Pak yang sudah dibangun ini? Jelas ini BUMDes. Kita Telaga Kusuma. Kita juga bangun kemarin 2021 kita bangun pasar desa. Pasar desa. Oh, sehingga produk-produk masyarakat bisa dijual di situ. Sayur-sayuran khususnya. Oh iya, di sini identik juga dengan sayur mayur ya. Ini kan sisi Lawu sebelah selatan ya. Sebelah selatan tenggara, mungkin pasnya barat daya ya. Barat daya ya. Jadi warga yang bertanam sayuran itu banyak. Banyak. Jadi kita itu desa secara umum padi, tapi ada sebagian juga yang bergerak di hortikultura. Jadi seperti itu. Pak, kemarin kan diundang ke Bogor sama ke Mataram. Ada apa ini? Ya. Ini kita kemarin ke Lombok. Bukan ke Mataramnya ya, ke Senggigi. Oh, Senggigi. Ya, jadi agak Pulau Lombok. Pulau Lombok di Senggigi. Itu dalam rangka penganugerahan Desa Wisata Nusantara dalam rangka Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023. Kita diundang ke sana karena kita masuk 15 besar. Terus kemudian kita diumumkan di sana siapa juara dan urutan keberapa. Tapi waktu ke sana belum tahu. Belum tahu. Baru tahunya masuk 15 besar. Baru masuk 15 besar, baru diumumkan di sana. Di kategori umum kita di kategori umum kita baru nomor 11. Bukan barulah, itu udah luar biasa. Karena kita pemain baru. Ya iya, itu luar biasa. Ya. Tapi kalau di kategori tematik ekonomi kita nomor 1. Itu karena dampak tadi itu yang. Ya mungkin karena kan penilaian juri kan kita tidak tahu. Mungkin kan kategori-kategori itu mungkin kan penilaian berkaitan. Emang diomongin gitu? Tidak diomongin. Ini itu rahasia panitia. Nanti tak tanya sendiri. Iya. Jadi 100% rahasia. Kita datang ke sana juga nggak tahu. Terus kemudian kita diundang ke Bogor kemarin tanggal 27 dan 28 dalam rangka program dari Kementerian Desa tentang e-katalog sektoral BUMDes. Jadi produk-produk BUMDes itu dimasukkan, diupload ke e-katalognya, e-katalog sektoralnya Kementerian Desa. Dan Tunggerjo kenapa diundang? Kita termasuk dari 5 desa pilot project yang masuk secara administratif dan kualitatif sebagai berhak untuk mengupload produk-produk kita di sana. Jadi produk-produk BUMDes, produk-produk masyarakat UMKM yang ada di Tunggerjo itu bisa diupload dan dipasarkan di e-katalognya Kementerian Desa. Pak, bayangkan seandainya saya juga kepala desa. Tentu kan saya juga bisa jadi punya produk-produk seperti warga di sini. Tapi kenapa produk saya kok saya tidak mendapatkan anugerah seperti itu? Kira-kira kenapa? Saya loh, Pak. Ya. Jadi begini. Untuk mengupload produk kita di e-katalog, secara administratif kita harus memenuhi kualifikasi. Karena yang belanja di sana nanti adalah instansi-instansi negara. NPWP saja nggak punya, bagaimana kita mau mengupload ke sana? Perpajakannya bagaimana? Dan lain sebagainya. Izinnya.
kualifikasi produk-produknya, SNI atau tidak, BPOM atau tidak, halal atau tidak, dan lain sebagainya. Itu harus memenuhi kualifikasi di sana. Kalau kita tidak NPWP saja contohnya kita tidak punya, bagaimana kita nanti kalau mereka beli dan proses perpajakannya seperti apa? Padahal momoknya warga itu adalah pajak. Nah, Woi ditakoni macam-macam, iya kok hubungannya dengan pajak. Nah, itu mungkin karena kekurang pahaman. Oh, Gitu. dicek punya NPWP juga. Ya pasti. Oh pasti, aku itu Ya, pasti. laporan. Ya laporannya disuratin gue. Pasti itu. Gitu. Oke, dampaknya Pak dari penganugerahan ini terhadap pribadi dan juga masyarakat sini apa? Nomor satu, ketika kita membangun, entah itu sebuah desa, entah itu kabupaten, provinsi, atau dalam konteks negara, adalah cinta pada negaranya, bangga pada wilayahnya. Dampak langsungnya adalah warga Tunggurejo merasa bangga bahwa saya warga desa Tunggurejo. Dan ketika ini terbentuk, maka akan terbentuk namanya Roso Handarbeni. Roso Handarbeni, merasa memiliki. Maka ketika sudah ada rasa memiliki, saya warga desa Tunggurejo, saya memiliki Tunggurejo, maka ada rasa, ada keinginan untuk hangrung kepi, untuk menjaga, untuk membangun dan lain sebagainya. Murat Sariro Sangrosowani, akhirnya seperti itu yang diinginkan. Harapannya apa ke depan? Harapannya bahwa desa Tunggurejo itu bisa benar-benar menjadi desa wisata yang sesungguhnya, yang mempunyai 4 prinsip atau 4 slogan. Berwisata ke desa saja, intinya itu. Kemudian berwisata tetap bahagia, berwisata tetap belajar, berwisata tetap mencintai alam, dan berwisata tetap melestarikan budaya. Desa Tunggurejo. Luar biasa, semoga tercapai dan makin bermanfaat untuk warga sekitar. Bukan hanya itu aja, tapi juga Indonesia nasional dan bahkan internasional. Teman-teman, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi yang baik untuk kita semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.